Sistem sirkulasi atau yang biasa kita sebut dengan sistem peredaran darah merupakan sistem transportasi yang berfungsi untuk mengangkut berbagai zat di dalam tubuh. Sistem peredaran darah manusia memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh. Tidak hanya mengalirkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh, tetapi sistem ini juga berperan dalam proses metabolisme. Adapun fungsi sistem peredaran darah pada manusia yang pertama, darah mengedarkan oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh dan mengangkut karbon dioksida sisa aktivitas sel dari tubuh ke paru-paru untuk dibuang. Yang kedua, mengangkut nutrisi yang diperlukan untuk metabolisme tubuh dari sistem pencernaan dan membawa sisa metabolisme ke ginjal untuk dibuang. Yang ketiga, darah mengangkut hormon yang akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh. Yang keempat, darah mengangkut sistem kekebalan tubuh atau yang sering kita sebut dengan imun. Dan yang kelima, darah mengatur suhu tubuh pada manusia. Ada 3 komponen penyusun sistem peredaran darah pada manusia: jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung adalah organ sistem peredaran darah yang bertugas memompa darah dan mengalirkan darah dalam pembuluh darah yang terletak pada rongga dada di antara kedua paru-paru di atas diafragma dengan posisi condong ke kiri. Peredaran darah manusia merupakan peredaran darah tertutup karena darah yang dialirkan dari dan ke seluruh tubuh melalui pembuluh darah dan darah mengalir melewati jantung sebanyak 2 kali, sehingga disebut dengan peredaran darah ganda yang terdiri dari peredaran darah besar dan peredaran darah kecil. Pembuluh darah adalah bagian dari sistem sirkulasi yang mengangkut darah ke seluruh tubuh. Ada 3 jenis pembuluh darah, yaitu yang pertama, pembuluh darah arteri, berfungsi untuk mentransfer darah ke jaringan di bawah tekanan yang tinggi. Yang kedua, pembuluh darah kapiler, berfungsi untuk pertukaran cairan, zat makanan, elektrolit, hormon, dan bahan-bahan lainnya antara darah dan cairan interstisial. Yang ketiga, pembuluh darah vena, berfungsi sebagai saluran untuk mengangkut darah dari vedula kembali ke jantung. Yang sama pentingnya juga, vena berperan sebagai penampung utama darah ekstra. Komponen-komponen darah. Darah pada manusia secara garis besar tersusun atas 2 komponen penting, yaitu plasma darah dengan persentase 55% dan sel darah dengan persentase 45%. Plasma darah merupakan komponen darah yang berupa cairan berwarna kuning yang terdiri atas 90% air, 7% protein plasma, 0,9% macam jenis karang, dan 0,1% adalah glukosa. Fungsi plasma darah yaitu: pertama, mengangkut limbah; kedua, menjaga keseimbangan cairan tubuh; ketiga, membantu proses pembekuan darah; keempat, menjaga suhu tubuh; kelima, membantu melawan infeksi; dan keenam, menjaga keseimbangan asam dan besa. Yang pertama ada sel darah merah atau eritrosit. Eritrosit atau sel darah merah merupakan komposisi darah dengan persentase 45% dari volume darah yang ada di tubuh. Adapun karakteristik eritrosit atau darah merah sebagai berikut. 1. Bentuk bikonkav dan tidak berinti. 2. Terbentuk di sumsum tulang belakang. 3. Umur sel 120 hari. 4. Jumlahnya 4-5 juta per milimeter kubik. Dan 5. Berfungsi mengangkut CO2 dan O2. Yang kedua ada sel darah putih atau leukosit. Leukosit atau sel darah putih merupakan salah satu bagian dari sistem imun yang dapat memberikan perlindungan tubuh dari patogen yang menyerang. Adapun karakteristik sel darah putih yang pertama, bentuk tidak tetap dan berinti. 2. Terbentuk di sumsum tulang, limfa, dan kelenjar getah bening. 3. Umur sel 12 hari. 4. Jumlahnya 6.000 sampai 9.000 per milimeter kubik. 5. Berfungsi untuk membunuh kuman dan membentuk antibodi. Sel darah putih terdiri dari 2, yaitu granulosit dan tanpa granula. Sel darah putih granulosit terdiri atas 3, yaitu basofil, eosinofil, dan neutrofil. Sedangkan sel darah putih tanpa granula terdiri dari 2, yaitu monosit dan limfosit. Yang ketiga ada keping darah atau trombosit.
Trombosit merupakan komposisi darah yang sangat penting dalam proses pembekuan atau penggumpalan darah. Adapun karakteristik trombosit adalah sebagai berikut. 1. Bentuk tidak teratur dan tidak berbentuk. 2. Terbentuk di sumsum tulang belakang. 3. Umur sel 6-9 hari. 4. Jumlahnya 200.000 sampai 400.000 untuk setiap milimeter kubik. 5. Berperan pada pembekuan darah. Kelainan-kelainan pada sistem sirkulasi. 1. Penyakit jantung koroner. Jantung koroner adalah suatu kelainan yang disebabkan oleh penyempitan atau penghambatan pembuluh arteri yang mengalirkan darah ke otot jantung. 2. Arteriosklerosis. Arteriosklerosis yaitu pemerasan pembuluh nadi akibat endapan lemak berbentuk plak atau kerang, yaitu jaringan ikat berserat dan sel otot polos yang diinfiltrasi oleh lipid atau 3. Anemia. Anemia yaitu rendahnya kadar hemoglobin dalam darah atau berkurangnya jumlah eritrosit dalam darah. 4. Leukemia. 5. Varises. Varises yaitu pelebaran pembuluh darah di betis. 6. Hemoroid atau ambeien. Ambeien merupakan pelebaran pembuluh darah di sekitar tubuh. 7. Embolus yaitu tersumbatnya pembuluh darah karena benda yang bergerak.